Reshuffle Kabinet Indonesia Maju memberikan harapan baru dalam manajemen penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021. Namun para pelaku ekonomi khususnya para pelaku pasar keuangan masih menunggu hasil kerja tim baru hasil reshuffle ini. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan strategi Presiden Joko Widodo dalam menjawab besarnya tantangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi tahun 2021. Ekonom sekaligus Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro menjelaskan, terpilihnya Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan merupakan jawaban bagi tantangan manajemen pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 tahun 2021. Menurut Ari, tantangan utama kesehatan tahun 2021 adalah logistik pendistribusian vaksin COVID-19. Di mana Kementerian Kesehatan perlu bekerja sama dengan perusahaan BUMN Bio Farma untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Jika vaksin COVID-19 terdistribusi dengan baik, kepercayaan masyarakat kelas menengah atas untuk berbelanja dan melakukan aktivitas diharapkan kembali pulih. Di sisi lain, pemerintah juga fokus menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah di tahun 2021 melalui berbagai program Kementerian Sosial, sehingga membutuhkan sosok Tri Risma hari ini yang berintegritas serta mengerti kondisi rakyat saat ini. Jadi menengah bawah perlu tetap dijaga daya belinya. Tidak hanya sisi daya beli, tapi juga produksi UMKM. Karena UMKM itu double. Satu pihak dia adalah memproduksi, di lain pihak dia juga konsumen, rumah tangga produsen sebenarnya. Nah, ini yang akan dijaga, ya. Jadi strateginya ini adalah menjaga yang tadi yang atas, ya dari vaksin, ya tentunya yang bawah juga perlu, kemudian menengah bawah dengan bansos. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju juga menjadi perhatian investor pasar modal Indonesia, meski tidak banyak berpengaruh pada pergerakan indeks harga saham. Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan, mengatakan investor akan lebih menunggu hasil kerja dari menteri terpilih berdasarkan indikator ekonomi atau kesehatan masyarakat. Sampai sejauh ini memang bahwa tidak cukup signifikan sebenarnya untuk momentum reshuffle sendiri. Artinya bahwa pasar lebih akan melihat kepada performa ke depannya. Dan biasanya faktornya semua nanti akan mengarah kepada indikator-indikator yang dihasilkan dari kinerja menteri. Jadi kalau lihat untuk pemilihan reshuffle menteri hari ini relatif tidak menjadi sentimen negatif dan kita melihat bahwa sentimen positifnya juga belum terlihat. Masyarakat menunggu langkah konkret para menteri baru dalam upaya pemulihan ekonomi yang terdampak sangat dalam oleh pandemi COVID-19. Inovasi di bidang pariwisata sangat dibutuhkan untuk memulihkan sektor hotel, restoran, serta wisata yang terpuruk akibat pandemi. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baru diharapkan kreatif menciptakan ekosistem pariwisata yang aman dari virus corona, namun mampu menggerakkan ekonomi di kawasan wisata. Menteri Perdagangan juga berperan penting untuk menjawab tantangan perdagangan internasional yang diwarnai persaingan ketat antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pengalaman Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan dan Duta Besar Jepang serta Amerika Serikat diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global saat ini dan bisa mengambil manfaat yang besar bagi Indonesia. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.